selamat pagi Mbak Citra. Selamat pagi Bu Joko. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Mas Jefta, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Oke. Semangat kan ya Mas? Semangat. Iya. Mbak Citra, kita sapa duluan anak kita yuk. Ayo. Oke. Halo, selamat Dede. pagi. Selamat pagi. Shalom. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Masih semangat kan ya untuk sekolah minggu online? Masih. Ya, masih tentunya Masih ya. dong. Anak-anakku, sudah 1 tahun ini kita tidak bertemu dengan teman-teman kita. Ada rasa kangen nggak? Kangen Bu. Sekali ya. Kangen banget. Kangen untuk apa? Kangen untuk ketemu teman-teman, kangen Iya. untuk beribadah di Iya. sekolah minggu, Iya, di tentunya. gereja. Kangen untuk bercanda bersama. Iya, betul. Guyonan gitu Iya. ya. Iya. Tapi walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung dengan teman-teman kita, tapi kita tetap harus semangat penuh sukacita. Nah, mari kita sapa teman-teman kita melalui sebuah pujian. Kau temanku, ku temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju, seperti diriku dan dirimu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju, seperti diriku dan dirimu. Anak-anakku, setelah kita saling menyapa teman-teman kita akan masuk ke dalam doa pembuka. Mohon bimbingan Tuhan supaya sekolah minggu hari ini dapat berjalan dengan baik dan kita dapat belajar firman Tuhan dengan baik. Untuk doa pembuka hari ini akan dipimpin teman kita Ivana. Monggo Mbak Ivana. Bapa yang ada di surga, terima kasih atas pernyataan-Mu kepada kami semua.
sehingga pagi ini kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu dari rumah kami masing-masing. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga mau membaca Alkitab dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mau memimpin dan menyertai dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Mbak Ivana untuk doanya hari ini. Sekarang sudah tambah pinter berdoa, sip. Nah, anak-anakku, sekarang kita akan mulai belajar firman Tuhan bersama. Dengan kita akan membuka Alkitab, kita akan membaca bersama-sama Alkitab kita. Siapkan Alkitab kalian. Untuk kalian yang sudah pintar membaca, kita akan membaca bersama-sama. Tetapi untuk kalian yang belum bisa membaca, duduk yang manis, mendengarkan dengan baik. Pembacaan Alkitab hari ini akan dibacakan oleh teman kita Mbak Delisa. Tapi sebelum itu kita akan menyanyikan bersama-sama sebuah pujian yang berjudul Ada Satu Sobatku. Mas Yefta. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Bacaan diambil dari Yohanes 15 ayat 9-17. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semua itu kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya.
kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu perbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Halo anak-anakku, sahabat Kristus kalian. Apa kabar kalian di siang hari ini? Sehat ya sahabat Kristus ya? Iya, sahabat Kristus yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini bertemu kembali dengan Pak Bambang dalam acara ibadah sekolah minggu secara online. Ya, harapan Pak Bambang kalian tetap sehat, tetap semangat, tetap menjalani protokol kesehatan ya. Jangan lupa pakai masker kalau kalian keluar rumah, cuci tangan, dan tetap menjaga jarak ya antar kalian dan teman-teman, paling tidak 1-2 meter. Dan kalau kalian memang tidak perlu pergi keluar, mari kita batasi bepergian ya, supaya kita terhindar dari virus corona. Juga kalau memang tidak perlu berkerumun, kalian tidak usah berkerumun ya. Karena kalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus ya, kenapa Pak Bambang menyebut kalian sahabat Kristus? Ya, adik-adik yang terkasih, anak-anakku sekalian, sahabat-sahabat Kristus, hari ini kita bicara tentang sahabat. Hari ini kita bicara tentang seorang teman yang dekat. Ya. Karena adalah benar kalau kalian, anak-anakku, papa, kemudian ibu kalian, bapak kalian, saudara-saudara kalian adalah sahabat Kristus. Karena Yesus sendiri yang menyebut hal tersebut. Yesus sendiri yang menyebut kita adalah sahabat Kristus. Dalam Yohanes 15 ayat 15 yang tadi sebagian sudah dibaca oleh Mbak Delisa. Terima kasih ya Mbak Delisa sudah membaca Alkitab dengan baik dari Yohanes 15 ayat 9 sampai ayat 17. Di ayat yang ke-15 dikatakan bahwa aku, Tuhan Yesus, tidak menyebut kamu atau kita sekalian hamba, sebab hamba tidak tahu yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku, Tuhan Yesus ya, menyebut kamu, menyebut kita ini sahabat. Karena aku, yang dimaksud adalah Tuhan Yesus, telah memberitahukan kepada kamu, kepada kita sekalian, segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapakku. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di ayat Yohanes 15 ayat 15 ini, Tuhan Yesus berbicara kepada para muridnya, kepada bapak, kepada ibu, kepada anak-anakku sekalian, bahwa Tuhan Yesus tidak lagi menyebut hamba. Kenapa? Karena seorang hamba tidak tahu apa yang dilakukan oleh tuannya. Iya, seorang hamba tidak tahu apa yang dilakukan tuannya. Tetapi Tuhan Yesus menyebut kita sekalian sebagai sahabat. Karena dia
memberitahu segala sesuatu yang telah didengar Allah Bapa kepada kita sekalian. Oleh karena itu, maka sedari awal Bapak menyebut kalian, anak-anakku, dan orang tua kalian sebagai sahabat-sahabat Kristus. Dalam ayat 14, Yesus mensyaratkan bahwa untuk menjadi sahabatnya, sahabat Tuhan Yesus, kita harus berbuat apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kita. Untuk menjadi sahabat Kristus, syaratnya adalah melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus kepada kita sekalian. Apa yang diperintahkan Tuhan Yesus kepada kita? Tadi Yohanes 15 ayat 12, di mana inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku, Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Jadi kenapa kita diperintahkan supaya kita saling mengasihi seperti halnya Tuhan Yesus sudah mengasihi kita? Iya, anak-anakku yang terkasih, Alkitab katakan dalam Roma 3 ayat 10. Coba dibuka Roma pasal 3 ayat yang ke-10. Tidak ada yang baik seorang pun tidak. Ya. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Roma 3 ayat 10 menegaskan bahwa tidak ada yang baik seorang pun tidak. Di dunia ini tidak ada orang yang baik. Selanjutnya ayat 12 katakan, semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semua manusia adalah orang yang berdosa. Semua manusia adalah orang yang berdosa, baik yang besar, baik yang kecil, baik yang pria, baik yang perempuan. Semua orang yang kaya, yang miskin adalah orang yang berdosa. Kalian tahu apa hukuman dosa? Iya, hukuman dosa dalam Roma 6 ayat 23 katakan, sebab upah dosa ialah maut. Sebab upah dosa ialah maut. Apa sih maut? Iya, maut adalah berada dalam kekuasaan iblis. Maut itu berarti berada dalam kekuasaan iblis. Penderitaan, kesengsaraan, kesedihan, tidak ada damai sejahtera, penuh ratap tangis. Itulah kekuasaan dari si iblis, maut. Lalu, adakah yang dapat menolong kita untuk terbebas dari kuasa maut? Apa ada orang yang mampu membebaskan kita manusia berdosa ini dari kuasa maut yang merupakan upah dari si dosa? Ada yang tahu? Ada nggak manusia ya yang dapat membebaskan kita dari kuasa maut? Tuhan Yesus, manusia Yesus. Yesus bersedia memberikan nyawanya untuk menebus orang yang berdosa. Yesus manusia 100%. Dia menderita, dia disalib, dia mati, kemudian dia hidup, bangkit, naik ke surga.
menang dari kuasa maut. Hadirin yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalian tentu punya ayat hafalan ini, dan Pak Bambang percaya kalian hafal dengan Yohanes 3 ayat 16. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anak-anakku sekalian, kalau adik-adik percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat kalian, juru selamat Bapak, juru selamat ibu kalian, juru selamat yang dipegang teguh oleh kalian, oleh orang yang berdosa, maka kalian diselamatkan. Kalian tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Iya, adik-adik sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Allah melihat bahwa seluruh manusia di muka dunia ini tidak ada yang baik. Semuanya sudah menyeleweng, semuanya sudah berdosa. Oleh karena itu, karena kasih-Nya yang besar kepada dunia ini, mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menjadi juru selamat kita. Siapa yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal, lepas dari kuasa dosa, tidak akan binasa. Begitu besar kasih Allah kepada hidup kita. Nah, itu dengan cara Yesus mati di Golgota, mati untuk menebus dosa kita, manusia yang berdosa. Seperti itulah cara Allah untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita sekalian. Makanya tadi, kalian harus mengasihi orang lain karena Allah, Tuhan Yesus, terlebih dahulu mengasihi kita. Ya, nggak boleh lagi kalian mendendam dengan teman kalian yang berbuat jahat dengan kalian. Dia sudah minta maaf akan kesalahannya, kalian mengampuni. Ya, kalian ingat doa Bapa kami? Lihat, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ingat itu, di doa Bapa kami dikatakan, kalian harus mengampuni seperti Tuhan sudah mengampuni hidup kita sekalian. Anak-anakku, sahabat Kristus, tadi ingat ya, kenapa bilang sahabat? Karena kalian sudah dipilih menjadi sahabat Kristus. Menjadi sahabat Kristus berarti harus menjalankan perintah dari Tuhan Yesus. Perintahnya adalah saling mengasihi orang lain, sebagaimana Tuhan Yesus sudah mengasihi hidup kita. Iya, karena dengan mengasihi, dengan mengampuni, kita juga akan diampuni. Ya. Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengampuni segala dosa hidup kita. Apa sih, adik-adik, untungnya mengasihi orang lain? Ya, adik-adik, dengan kalian berbuat baik kepada orang lain, dengan kalian mengasihi orang lain, menolong orang lain, membantu orang lain semampu kalian, kebaikan kita itu akan menghasilkan buah. Iya,
berbuat baik kepada orang lain, menghasilkan buah. Buahnya apa? Ya coba, mana ada orang yang mengasihi wajahnya cemberut gitu ya, wajahnya cemberut. Mana ada orang yang mengasihi wajahnya muram. Orang mengasihi mesti wajahnya ceria. Aku mengasihi kamu, mesti wajahnya ceria, wajahnya cerah, wajahnya ikhlas gitu ya. Iya, kalau kalian memberi sesuatu tapi wajahnya seolah-olah tidak mau kehilangan, maka kalian tidak ikhlas memberi. Iya, kalau kalian memberi harus ikhlas, harus dengan wajah yang ceria, wajah yang tulus, ikhlas memberi sesuatu itu. Karena kalau kalian berbuat demikian, mengasihi orang lain, memberi bantuan kepada orang lain yang kalian bantu melakukan itu berantai kepada teman dia. Teman dia melakukan itu kepada temannya, teman dia. Seperti itu. Multiple, jadi berantai terus melakukan kebaikan satu dengan ke yang lain. Ya, dan kalian percaya nggak? Dengan memberi kasih kepada orang lain, kalian sudah memberikan buah yang baik. Buah yang baik akan hasil percaya kalian. Kalian ingat ya, di ayat tadi juga dikatakan jika sudah menghasilkan buah, maka supaya apa yang menjadi keinginan kita dalam nama Tuhan Yesus akan diberikan kepada kita. Adik-adik yang terkasih, para sahabat Kristus sekalian, mungkin itulah kenapa permohonan kita, doa kita yang kita panjatkan dalam nama Tuhan Yesus belum diberi. Salah satu di antaranya karena mungkin kalian belum mengasihi orang lain. Ya, pokok-pokok ajaran gereja Kristen itu ada 3 yang utama. Yang pertama, 10 hukum Tuhan. Kalian ingat 10 hukum Tuhan? Ya. Yang kedua adalah doa Bapa kami. Kalian juga harus hafal doa Bapa kami ya. Dan yang ketiga adalah pengakuan iman rasuli. Mengasihi orang lain termasuk dalam 10 hukum Tuhan. Hukum Tuhan yang keberapa coba? Ya, mari kita ingat. Yang pertama apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung untuk disembah. Yang ketiga, jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan. Yang keempat, kuduskanlah hari Sabat. 1-4 ini diringkas menjadi kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Nah, itulah hukum yang pertama, 1-4. Yang kelima, kasihlah orang tuamu. Hormatilah ayah dan ibumu supaya dipanjangkan umurmu di tempat engkau dibesarkan Tuhan. Yang kelima. Yang keenam, apa coba? Jangan membunuh, jangan berzina. 7. 8, jangan mencuri. 9, jangan bersaksi dusta, jangan berdusta. 10, jangan mengingini harta sesamamu, istrinya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, hambanya laki-laki, hambanya perempuan. 10 hukum Tuhan. Yang kelima sampai yang ke-10 diringkas dengan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hukum kasih diajarkan Tuhan Yesus kepada kita.
untuk mengasihi sesama kita. Ya, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Mana ada sih kita mau mencubit tangan kita sendiri? Aduh sakit Pak, dicubit Pak. Enggak. Kita nggak mungkin menyakiti tubuh kita sendiri. Ya, adik-adik yang terkasih, tadi 10 hukum Tuhan. Yang kedua, doa Bapa kami. Kalian harus hafal doa Bapa kami. Tadi Mas Bambang sudah katakan, Pak Bambang sudah katakan ya. Doa Bapa kami, apa tadi? Ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada kami. Dan yang ketiga, dari pokok ajaran gereja yang ketiga adalah pengakuan iman rasuli. Ya, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan yang kedua, percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Adik-adik harus hafal ya pengakuan iman rasuli, karena itu menjadi syahadat kita, pengakuan iman kita. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, anak-anakku sahabat Kristus, pasti mau jadi sahabat Kristus ya. Sahabat Kristus adalah orang yang bersedia menjalankan perintah dari Yesus. Perintahnya mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Ya, makanya sesuai dengan tema hari ini, yaitu Allah sahabatku, aku sahabatmu. Ya, karena aku mengasihimu sebagaimana ya Tuhan Yesus sudah mengasihiku terlebih dahulu. Kalian tetap menjadi anak-anak yang bersahabat dengan temannya. Nah, anak-anakku yang terkasih, di akhir Pak Bambang cerita ini, nanti kita akan lihat video. Ya, akan lihat video persahabatan dua orang sahabat ya, yang berbeda imannya, tetapi mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Ya, adik-adik tetap semangat, tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan. Ingat ya, cuci tangan, pakai masker, menjauhi kerumunan, hindari bepergian, dan yang terakhir adalah menjaga jarak. Ya, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Jadilah sahabat-sahabat Kristus yang semangat. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.
Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Persembahannya dimasukkan ke dalam amplop. Ini amplopnya. Terus dituliskan persembahan sekolah minggu tanggal 9 Mei 2021. Terus amplopnya dititipkan ke orang tua, kakak, ataupun saudara untuk dibawakan ke gereja. Nah, sebelum persembahan, sambil mengumpulkan persembahan, kita akan menyanyikan lagu Betapa Hatiku. Ya. Masih Eva. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, takkan ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku, jiwa dan ragaku, seumur hidup. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, sebab ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku. Nah, Mbak Citra, memuji Tuhan bersama kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah dan persembahan kita sudah. Wah, Apa yang belum, Bu? wah ternyata cepat sekali ya Mbak Citra ya.
Padahal kayaknya baru sebentar kita bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Iya. Tak terasa sekolah minggu akan segera berakhir. Kayak baru tadi ya Bu ya. Kita Tapi mulai. ingat, firman Tuhan tadi mengajarkan kita tentang apa ya? Coba, ada yang ingat nggak? Ayo adik-adik. Tadi ya, apa ya? Ya yang perhatikan Tentang, pasti tahu. Ya, bahwa firman Tuhan hari ini mengajarkan agar kita mau menjadi sahabat semua orang. Ya, kita tidak boleh memilih-milih siapa yang akan menjadi sahabat kita. Kita tidak boleh membedakan agama mereka, kita tidak boleh membedakan warna kulit mereka, kita tidak boleh membedakan dari mana mereka berasal. Karena apa? Karena Tuhan telah menjadikan kita sahabatnya. Tuhan sudah mau menjadi sahabat yang terbaik bagi kita semua. Tuhan tidak melihat warna kulit kita hitam atau putih. Tuhan tidak melihat dari mana kita berasal, tetapi Tuhan telah mau menjadi sahabat yang terbaik bagi kita semua. Maka dari itu kita harus menjadi sahabat bagi semua orang. Nah, Mbak Citra, tak terasa sekolah minggu udah selesai. Iya Bu. Dan untuk penutup, Kita doa penutup akan dibawakan oleh Ibu Bintarto. Doa penutup beserta doa persembahan. Silakan Bu Bintarto. Salam anak-anakku di dalam kasih Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, saya Ibu Bintarto akan menghantar dalam doa untuk anak-anak semua. Mari anak-anakku, kita berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Baik, makasih. Kembali kami menghadap padamu Bapa, mengucap syukur dan terima kasih, di mana kami bisa bertemu dengan anak-anak kami walau hanya dalam online. Bapa kami yang ada di surga, semoga anak-anakku semua sehat dan diberkati Tuhan. Untuk tema ibadah hari ini adalah Allah sahabatku dan aku sahabatmu. Semoga anak-anakku bisa menjadi sahabat Allah yang sejati dan bisa menjadi sahabat bagi teman-temannya. Kami juga berdoa untuk persembahan yang telah dikumpulkan oleh anak-anakku. Semoga persembahan ini menjadi kemuliaan nama Tuhan. Bagi yang mengelola persembahan, Tuhan berkati, Tuhan berikan sehat, kebijaksanaan, agar bisa mengelola dengan penuh sukacita. Sebentar nanti kami akan undur dari persekutuan secara online. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, dan nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang untuk menutup ibadah sekolah minggu ini, kita akan menyanyikan satu buah lagu terakhir. Lagunya Oh Sukacitaku. Yuk. Sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Yesusku, oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku.
bagiku, sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, pada Yesus kehidupanku. Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, pada Yesus kehidupanku. Sampai jumpa minggu depan. Tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Dadah.